Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini izinkan saya mendiskusikan terkait dengan pengorganisiran masyarakat di dalam praktek pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan kali ini merupakan teknik yang normatif, tetapi perlu kita diskusikan kembali terkait dengan bagaimana kita akan melakukan sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang tentunya nanti kita perlu melihat beberapa aspek hal tersebut. Secara umum, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan paling tidak ada 3 teknik di dalam proses pengorganisiran masyarakat. Yang pertama adalah teknik fasilitatif, yang kedua adalah teknik kesadaran kritis, yang ketiga adalah teknik representatif. Baik, kita akan coba lihat dalam proses teknik fasilitatif ini. Di dalam teknik fasilitatif, paling tidak ada 5 indikator yang sekiranya itu menjadi landasan kita ketika akan melakukan pengorganisiran atau pengorganisasian masyarakat dalam proses community development. Teknik fasilitatif, indikator yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu animasi sosial. Animasi sosial ini bagaimana kita bisa merangkai, melihat secara utuh terkait dengan salah satunya adalah latar belakang masyarakat, sosiokultur yang ada di masyarakat, dan bagaimana kita bisa mampu membangun sebuah rekayasa sosial untuk melakukan pengenalan lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam proses pengorganisiran masyarakat itu sendiri. Selain itu, animasi sosial itu juga dapat beririsan dengan makna-makna terkait dengan penggambaran secara utuh, mulai dari kondisi sosiokultur, agama yang ada, latar belakang atau sejarah di suatu komunitas itu sendiri, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui latar belakang suatu komunitas, termasuk di mana komunitas tersebut tinggal, tentu kita perlu menggali unsur-unsur latar belakang sejarah tempat tinggal mereka, mulai dari struktur penduduk, mayoritas penduduknya di sana memiliki keyakinan apa, dan lain sebagainya. Sehingga secara umum animasi sosial ini juga dapat kita jabarkan sebagai sebuah penggambaran secara utuh di dalam pengorganisasian masyarakat ketika kita akan melakukan tindakan ataupun gerakan sosial itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan teknik fasilitatif itu, indikator yang perlu kita pahami yaitu mediasi dan negosiasi. Nah, di teknik ataupun indikator teknik fasilitatif yang kedua ini perlu kita melihat apakah ada
persoalan-persoalan potensi konflik yang muncul, atau melihat juga sisi pluralisme masyarakat yang ada, lalu apakah ada pertikaian di dalam komunitas sosial itu, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita bedah secara mendalam melalui pisau analisis di dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Proses mediasi merupakan sebuah proses di mana kita menghendaki adanya proses engagement dengan masyarakat. Sebagai community developer atau pengembang masyarakat, tentu mediasi ini langkah awal ketika kita akan melakukan pemberdayaan. Di dalam melakukan mediasi, jangan kita menganggap diri kita itu adalah orang yang paling tahu. Posisikan diri kita sebagai orang yang ingin belajar dengan masyarakat, karena tanpa proses itu kita tidak akan dapat atau tidak mendapatkan latar belakang, ataupun paling tidak masyarakat tidak memberikan keterbukaan secara utuh terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan negosiasi. Nah, ini penting bagaimana kita melakukan negosiasi dengan masyarakat. Proses negosiasi ini merupakan sebuah proses yang menjadi syarat mutlak sebagai seorang pemberdaya masyarakat, karena tidak mungkin kita akan melakukan ataupun mengerjakan sebuah program perencanaan secara utuh tanpa adanya negosiasi atau kesepakatan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu penting kita belajar bagaimana bernegosiasi yang baik dengan masyarakat. Nah, indikator yang ketiga dari teknik fasilitatif itu adalah membangun sebuah dukungan. Nah, indikator dukungan ini juga kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bolehlah kita melakukan atau mapping analisis di dalam sebuah roadmap perencanaan pengembangan masyarakat di dalam sebuah komunitas. Misalnya saja, kita perlu menganalisis bagaimana dukungan pemerintah setempat. Nah, tentu dukungan ini perlu kita juga memetakan kalau di tingkat lokal atau di tingkat desa, bagaimana kepala desa mendukung sebuah program pengorganisasian atau program pemberdayaan masyarakat. Nah, kita perlu membangun komunikasi itu agar kepala desa, misalnya dalam hal ini sebagai stakeholder dari perwakilan pemerintah, memberikan dukungan yang utuh kepada kita sebagai seorang pemberdaya masyarakat tentunya. Nah, indikator yang keempat dari proses teknik fasilitatif itu adalah membangun kesepakatan. Membangun kesepakatan ini tidak mungkin kita juga berdiri sendiri. Tentu kita harus memetakan bagaimana potensi-potensi yang ada di masyarakat. Baik itu potensi dari pengembangan yang bisa dilakukan aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek kebudayaan, atau juga aspek-aspek yang membangun ataupun mendukung sebuah program pelaksanaan yang masuk dalam kategori keberhasilan itu sendiri. Nah, indikator keempat dalam teknik fasilitatif, perlu kiranya kita sebagai seorang pemberdaya itu mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan dalam sebuah komunitas ataupun kelompok masyarakat itu sendiri. Teknik fasilitasi ini menjadi sebuah keharusan yang harus diukur oleh seorang pemberdaya masyarakat, melihat misalnya kita akan membawa apa ketika berada di masyarakat. Misalnya kalau kita memiliki sebuah program yang
bagus dalam sebuah roadmap perencanaan pembangunan, tentu kita harus memfasilitasi semua kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan yang di dalamnya dapat mendukung kesuksesan atau keberhasilan sebuah program yang kita tawarkan kepada masyarakat itu sendiri. Yaitu yang pertama terkait dengan indikator-indikator teknik fasilitatif. Yang kedua, dalam pengorganisiran masyarakat itu juga kita perlu melihat dari teknik kesadaran kritis. Nah, di dalam teknik kesadaran kritis ini paling tidak ada 4 indikator yang perlu kita catat secara seksama. Yang pertama adalah indikator peningkatan kesadaran. Nah, kesadaran di sini kalau kita merujuk kepada teori Voltaire terkait dengan kesadaran itu sendiri, kita dapat memetakan unsur-unsur pendukung dalam proses pengorganisiran masyarakat itu ke dalam 3 kesadaran yang kita kenal. Ada kesadaran magis, kritis, dan naif. Misalnya kesadaran kritis itu adalah seseorang di dalam menyadari kemampuannya, maka tidak hanya dia melakukan sebuah tindakan-tindakan kritis terhadap lingkungan sekitar di mana mereka tinggal, tetapi kesadaran kritis itu adalah kesadaran yang tidak hanya melakukan sebuah kritik tetapi juga melakukan sebuah aksi nyata. Yang kedua, kesadaran magic. Kesadaran magic ini adalah kesadaran di mana seseorang itu tidak tahu apa-apa dan tidak mau melakukan apa-apa. Yang ketiga adalah kesadaran naif. Dia itu tahu pengetahuannya, tahu kesadarannya, akan tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Atau dalam bahasa lain, kesadaran naif itu adalah acuh tak acuh atau apatis. Nah, setelah kita mampu memetakan potensi kesadaran yang ada di masyarakat, setelah kita mampu memetakan potensi kesadaran masyarakat, langkah selanjutnya sebagai teknik kesadaran kritis itu yang menjadi indikatornya adalah kita harus memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting ketika kita akan melakukan tindakan-tindakan pemberdayaan di masyarakat itu sendiri. Nah, indikator ketiga dalam teknik kesadaran kritis ini perlu kita juga mengkonfrontasi kira-kira potensi-potensi konflik apa yang dapat muncul di masyarakat. Jikalau misalnya potensinya sangat rentan dan tidak bisa diselesaikan secara dialogis, maka tidak mungkin kita dapat mengimplementasikan sebuah program tersebut dengan maksimal. Tentu kita harus memberikan ataupun menggeser peralihan-peralihan pengorganisiran masyarakat itu kepada hal-hal yang mungkin saja sangat kecil potensi konfliknya yang muncul. Maka dari itu ini penting untuk kita lakukan secara general, bagaimana kita membaca situasi sosial yang ada itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan teknik kesadaran kritis ini, ada indikator yang paling penting untuk dilaksanakan adalah proses pelatihan. Nah, proses pelatihan ini tentu terkait dengan program-program yang kita tawarkan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga terkait dengan pengorganisiran masyarakat itu ada teknik representatif. Nah, teknik representatif ini ada 6 indikator yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mendapatkan sumber dalam hal ini sumber informasi yang valid ketika kita ingin menghadirkan sebuah perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Kita mendapatkan sumber informasi, sumber pendanaan, atau sumber-sumber yang mengikat yang sifatnya dapat memberikan sebuah perspektif sehingga
kesuksesan sebuah program itu dapat dicapai oleh seorang fasilitator itu sendiri. Yang kedua, teknik representatif itu memiliki indikator kita harus melakukan proses advokasi. Mengapa penting kita melakukan proses advokasi? Proses advokasi itu adalah proses di mana ketika ada kesenjangan, ketidakadilan, ataupun hal-hal yang sifatnya marginalisasi di dalam kehidupan komunitas itu sendiri, maka kita sebagai seorang pemberdaya masyarakat, kita perlu melakukan advokasi terkait dengan isu-isu yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, selanjutnya indikator yang perlu kita cermati dalam teknik representatif itu yang ketiga adalah memanfaatkan media massa. Nah, dalam proses pemanfaatan media massa ini menjadi bagian penting bagaimana proses pengorganisasian masyarakat dalam proses advokasi sosial ataupun pemberdayaan masyarakat. Media menjadi alat ampuh untuk mendukung program-program yang akan kita laksanakan. Yang keempat, teknik representatif indikatornya adalah menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan sebuah program yang baik tanpa adanya jalinan hubungan baik dengan masyarakat. Kalau dalam teorinya Robert Chambers itu ada dua kategori yang dapat dibedakan atau dipetakan. Menurut Chambers, dalam rural appraisal itu yang pertama adalah OL dan OD. OL itu adalah orang luar, OD adalah orang dalam. OL sebagaimana kita ketahui juga, ya, kita sebagai orang yang akan memberikan sebuah intervensi sosial dalam hal ini tentu dikategorikan sebagai orang luar. Tentu kita tidak akan tahu potensi ataupun kondisi yang sesungguhnya yang ada di masyarakat itu sendiri. Maka dari itu penting kiranya kita membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dengan memanfaatkan ataupun menjalin komunikasi yang baik dengan orang dalam yang sesungguhnya dia menjadi seorang leader ataupun menjadi inovator dalam sebuah program-program pembangunan yang akan kita jalankan. Yang kelima, dalam teknik representatif ini kita coba harus membangun komunikasi dan jaringan atau networking yang baik. Tanpa adanya networking yang baik, ini program-program pengorganisiran atau pengorganisasian masyarakat tidak akan bisa berjalan dengan baik itu sendiri. Nah, yang keenam, indikator teknik representatif itu kita dapat sharing ide, sharing gagasan, atau berbagi pengetahuan dan pengalaman di masing-masing masyarakat itu sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan proses FGD, Focus Group Discussion, di antara kita sebagai fasilitator dengan masyarakat itu sendiri. Oke, baik teman-teman, berikut materi yang sudah saya paparkan, 3 teknik pengorganisasian masyarakat. Semoga ini menjadi bahan bagi kita sebagai refleksi kritis dan refleksi secara teoritis implementasi teknik-teknik dalam pengorganisasian atau pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.